Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz di Serang Cibarus. Serang mana? Banten. Cibarusa. Oh, Serang di sini sekarang. Oh, masya Allah. Afan Ustaz, kebetulan guru. Seorang guru bikin Sering Agak depan, agak maju ke agak depan, agak dekat aja dekat. guru pegang uang tabungan. ya megang tabungan murid-murid ya. Kebetulan di sekolah Lalu uang tabungan digunakan untuk bisnis, modal usaha. tidak seperti itu Ustaz. Tidak. Dan di lingkungan juga kan anak guru TPA. Alhamdulillah di lingkungan juga anak dipercaya inisiatif masyarakat untuk memegang uang tabungan persiapan nanti untuk lebaran. Nah, uang tabungan itu diambil dari masyarakat itu, nabungnya setiap seminggu sekali. Uang tabungan itu anak titipkan ke suatu lembaga yaitu BMT gitu ya, semacam koperasi. Nah, dengan kesepakatan anak dengan yang penabung itu, untuk uang tabungan itu nanti diambilnya 1 minggu atau 2 minggu sebelum menjelang lebaran gitu, seperti itu. Terus Nah, yang jadi pertanyaannya, kan di BMT itu uang itu ya diolah gitu ya kan, untuk bisnisnya gitu ya. Tapi anak tidak mendapat apa-apa dari itu. Terus tapi yang bikin anak khawatir dan tidak tahu gitu, kalau misalkan pas dibagi itu masyarakat ataupun wali murid itu sering memberikan hadiah ya, banyak berupa entah itu parsel ataupun berupa uang gitu ya, seperti itu. Meskipun anak udah bilang tidak usah gitu ya, tidak seperti itu. Karena ini tidak riba tapi riswah. oh gitu. Sama haramnya. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah. Orang yang memberi riswah, menerima riswah dalam neraka. Oh gitu ya. Bagaimana ya cara menjelaskannya sebetulnya? Jangan jelas-jelaskan, jangan terima. Oh, jangan diterima. Khawatir Kalau- itu suka pada ngambek gitu kalau nggak diterima. Kadang nggak ada yang ngambek. Oh gitu. Saya juga guru, Ibu. Oh iya. Saya guru di program Magister Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Saya membimbing mahasiswa tesis S2. Kadang mahasiswa saya datang di bimbingan ke rumah. Dia datang dari kampungnya, dari Garut, dari Bandung, dari mana-mana. Sambil bimbingan dia bawa oleh-oleh dari kampungnya. Saya katakan kepada dia, dia bilang, Ustaz, ada oleh-oleh sedikit dari kampung. Saya katakan, saya terima oleh-olehnya, tapi nilai kamu saya turunkan. Kenapa Ustaz? Karena kamu menyogok dosen. Iya kan, agar nilai kamu bagus kan ya? Saya bilang, enggak Ustaz, walaupun tidak saya turunkan. Kalau kamu mau objektif nilai kamu saya berikan sesuai dengan kemampuan kamu, ambil lagi hadiahnya. Kira-kira apa yang dilakukan ini? Hah? Daripada rugi 2 kali, rugi oleh-oleh, rugi nilai, mending tidak ada rugi kan ya? Diambilnya lagi. Kadang di rumah tidak ada snack, saya ajak mahasiswa ini kalau bimbingan untuk makan di warung di sekitar rumah. Dia kadang mau membayarkan pakai uang pribadinya. Saya katakan silahkan bayar, nilai kamu saya turunkan. Karena kamu menyogok dosen. Afan Ustadz, ini kan Harus itu Anda lakukan, didik mereka. Oh iya. Kalau enggak Anda tidak jadi pendidik namanya. Ya atau tidak? Nanti ketika anak ini tahu bahwa ibu gurunya menerima riswah, berarti riswah suatu hal yang halal. Ketika dia menjadi orang penting, baik tingkat desa sampai tingkat atas, sudah terbiasa dan diajarkan oleh gurunya, gurunya yang masya Allah pakai cadar, tentu Islamnya masya Allah. Ini kan jadi panutan dia kan ya. Guru saya jadi dulu pakai cadar, dia terima, masa saya nggak terima? Anda yang mengajarkannya. Tapi kalau dari awal Anda ajarkan kepada orang tuanya dan kepada muridnya bahwa ini dalam agama Allah haram, mereka insya Allah akan menjadi anak-anak dan menjadi orang penting yang nantinya yang tidak mau menerima riswah. Afan Ustadz, ini kan udah berjalan 4 tahun ya, kan yang udah lewat-lewat itu kan udah tahu sekarang haram, bagaimana cara membersihkannya kan, yang udah kemakan gitu sama anak gitu ya, rezeki itu. Di waktu itu Anda tidak tahu hukumnya?
Kalau tidak tahu, semoga Allah maafkan. Yang masih ada parsel-parselnya atau amplop-amplopnya yang masih ada itu berikan ke pihak sekolah. Berikan ke pihak sekolah. Ini saya terima dahulu, masa mesti ada dalam rekening, berikan kepada pihak sekolah. Karena Anda sudah digaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Ibnu Lutbiyah menjadi amil, pekerja, karyawan untuk menarik zakat, dari Bani Sulaim. Dengan terus terang beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya." Wahai Rasulullah, ini zakat yang aku tarik, yang aku ditugaskan untuk ini. Yang ini ya Rasulullah, ini hadiah dari Bani Sulaim untukku, karena mereka senang aku adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan marah. Beliau mengatakan, "Ma balu qaumin ista'malnahu ala amalin faja'a ilayna wa qala hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi falyanzur ayyuhda ilayhi aw la." Maka Rasulullah mengatakan, sungguh mendapat laknat, mendapat kemarahan dari Allah suatu kaum yang kami berikan mereka amanah untuk mengerjakan sesuatu, kami gaji mereka, lalu tugas mereka lakukan dan mereka datang kepada kami mengatakan terus terang, "Ya Rasulullah, ini yang aku ditugaskan dan ini hadiah untukku." Lalu Rasulullah membuat sebuah kaidah, apakah kalau dia duduk di rumah bapak ibunya di situ, ada orang datang beri hadiah? Ini yang membedakan antara riswah dengan hadiah. Kalau Anda tidak duduk sebagai pemegang uang dan guru di situ, kira-kira orang tua ngasih hadiah? Jawab. Ya. Pasti tidak. Pasti ya, tidak. Berarti karena adalah jabatan Anda tadi, dan untuk posisi jabatan tadi sudah dapat gaji. Ada salah seorang kolonel di Markas Besar Angkatan Darat, beliau pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, saya seorang auditor. Ya, terkadang saya ditugaskan dari Markas Mabes Angkatan Darat untuk mengaudit keuangan di daerah-daerah. Saya dari kantor, dari markas besar sudah dapat biaya perjalanan dan seluruhnya. Tapi terkadang yang saya audit itu banyak teman-teman angkatan saya di akademi militer dahulu, yang kepala dan remnya, ya, kepala kodimnya banyak teman-teman saya dahulu atau adik kelas saya. Biasanya Ustaz, mereka ngasih saya hadiah Ustaz. Saya audit dengan secara profesional, tapi biasanya mereka ngasih hadiah oleh-oleh sebelum saya pulang, ya. Kadang ada yang bayaran tiket pesawat, kadang ada oleh-oleh, kadang macam-macam Ustaz. Bolehkah saya terima Ustaz? Saya katakan, kalau Anda datang, ya, bukan bawa surat tugas sebagai auditor, kira-kira mereka ngasih oleh-oleh sebanyak itu atau tidak? Dia jawab tidak Ustaz. Ya paling kalau pertemanan paling sudah di rumah gitu kan ya, paling ada makan di rumah silahkan makan, paling begitu. Tapi sampai pelayanan seperti itu tidak Ustaz. Berarti ini adalah bukan karena pertemanan, ini adalah karena jabatan Anda, dan untuk jabatan Anda sudah mendapatkan gaji untuk itu, maka haram ini Anda terima. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Dan ini subhanallah bukan hanya guru saja, bukan hanya dosen saja, banyak, ya, bahkan terkadang karyawan di tempat cuci motor, cuci mobil, atau tukang parkiran, biar dia
melayani Anda melebihi yang lainnya, sering Anda kasih tips, ya atau tidak? Ini bagian dari riswah. Pemberinya, Anda pemberinya, dan dia yang penerima, dua-duanya masuk neraka. Karena ini yang merusak. Ini akan merusak tatanan hidup. Buktinya ya atau tidak? Mengurus KTP, mengurus ID yang harusnya gampang, jadi susah atau tidak? Apa penyebabnya? Riswah ini penyebabnya. Saya ingat dulu di Arab Saudi, saya ada masalah dengan imigrasi. Biasanya yang datang ke imigrasi harus pihak kampus. Tapi pihak kampus mengatakan, Erwandi, kata dia, kalau kamu ingin cepat urusannya, saya butuh paspor cepat waktu itu. Kalau kamu ingin cepat urusannya, sebaiknya kamu sendirian datang. Kalau kami datang biasanya lama, butuh waktu seminggu, 2 minggu. Tapi kalau kamu mungkin bisa sehari. Saya bawa paspor sendiri ke imigrasi di Arab Saudi, masuk antrian biasa, ya, masuk antrian biasa, dan waktu setengah jam selesai urusan saya. Di situ malah yang cepat yang langsung. Kalau yang enggak langsung menggunakan biro jasa malah lebih lama. Ya, karena mereka riswah merupakan kejahatan besar kalau di sana. Yang di sana yang akan dihukum bukan yang penerima saja, pemberi pun akan dipenjara. Maka berhati-hati Anda kalau umroh atau haji atau kerja di sana, bila ada pelanggar peraturan, jangan coba-coba berikan uang damai ke polisi di sana. Dia akan tuliskan pelanggaran riswah. Kalau pelanggaran riswah, Anda akan dibawa ke mahkamah, dibawa ke pengadilan, disidang, dan akan dipenjara dan dikenakan denda negara. Negara memberikan denda, dan si aparat ini mendapat reward dari negara karena membongkar kejahatan pemberi riswah. Maka sering polisi itu nawarkan ajak damai. Kalau Anda coba-coba ngasih, Anda yang malah bayarnya bisa ribuan real. Kalau Anda tadi melanggar, paling 300 real paling mahal. Paling mahal lagi adalah lampu merah ditabrak, itu paling 900 real, paling mahal. Tapi kalau melanggar riswah tadi, memberikan sogok atau uang damai ke polisi, itu bisa minimal 3.000 real. 3.000 real, dan Anda harus ke mahkamah dan menjadi masuk daftar blacklist. Mau baik mana? Mau baik yang resmi atau yang riswah?